Selamat siang, selamat malam untuk Pak Fadil. Perkenalkan, nama saya Nadia Apsarini Baizal dengan NIM 182236065, dan di sini ada teman saya Samuel Simanjuntak dengan NIM 182230111. Nah, di sini kami akan membahas mengenai website yang sudah kami bikin, yaitu Laboratorium Metaverse ITB. Oke, untuk tampilan awalnya ini landing page-nya ada di home. Jadi di sini terdapat deskripsi mengenai laboratoriumnya seperti apa, visi misinya seperti apa, dan juga di bawahnya ini ada rekomendasi untuk event dan juga fasilitas yang ada di dalam laboratorium ini. Kemudian untuk di bagian halaman event ini terdapat bermacam-macam event yang diselenggarakan oleh laboratorium, dan di sini bisa juga memfilter kategorinya. Ada all event, ada weekly, ada yearly, monthly, dan lain-lain. Dan di sini juga ada fitur search, user bisa mencari acara yang ingin mereka cari. Terus juga di sini bisa menyortir untuk hari yang diinginkan, mulai dari hari apa, bulan apa, tanggal tahun berapa, sampai hari, bulan, tanggal, tahun berapa. Selanjutnya di sini juga untuk setiap event user bisa melihat untuk details acara yang tersebut seperti apa, speakernya siapa saja, dan juga sponsornya ada apa saja. Terus kalau misalnya user tertarik dengan event tersebut, user dapat melakukan register dengan cara melakukan registration di event registration. Nah, untuk melakukan registration ini, user harus melakukan login terlebih dahulu. Oke. Atau mau coba dulu juga? Ya. Ini gue. Nah, jadi selanjutnya ini ada bagian dari buat fasilitas atau alat-alat lab yang bisa dipinjam oleh pengguna dari website. Jadi kita di sini ada beberapa alat, 3D scanner, haptic glove, high performance PC, dan lain-lain. Dan setiap alat ini ada detail yang bisa dibuka, itu berupa deskripsi dan juga bagaimana cara penggunaan alatnya. Kemudian apabila user tertarik untuk melakukan peminjaman, itu akan ada button melakukan book now. Di sini akan mengisi data diri, email, student number, posisi kampus, dan juga nomor telepon. Dan yang terakhir syaratnya adalah mengupload suatu dokumen yang harus ditandatangani. Diklik aja dokumen. Dokumen ini adalah sebuah surat pertanggungjawaban atas kerusakan ataupun ada kehilangan dalam proses peminjaman alat dari lab. Dan nantinya ini akan diisi kembali dan disubmit ulang ke website dalam format PDF. Selanjutnya, dalam website yang kita gunakan, kami juga telah menggunakan bantuan database, yaitu bernama Supabase. Jadi sejauh ini kami sudah membuat 4 buah tabel data, dan untuk skema relasi secara garis besarnya bisa dilihat seperti ini. Jadi ini adalah relasi yang terjadi di dalam database yang kami buat, dan untuk tabel-tabelnya tools itu adalah tabel untuk menyimpan data-data mengenai alat lab yang bisa dipinjam. Itu ada nama alatnya, kemudian ada berapa jumlahnya, kategorinya apa. Nah, ini untuk menyimpan foto dan juga deskripsi alatnya dan juga cara penggunaannya. Kemudian untuk tools image itu sama, dia berhubungan dengan tabel tools sebelumnya, namun di sini bedanya adalah memberikan atau menyediakan lebih banyak gambar mengenai alat tersebut. Dan apabila user sudah melakukan peminjaman, data-data tersebut akan masuk ke dalam tabel borrow request, karena di sini akan ditampung identitas dari user, email, student number, phone,
Dan ini adalah link dari dari surat yang ditentukan untuk surat pertanggungjawaban tadi. Dan yang terakhir ini ada kampus, di mana ini untuk mengetahui mahasiswa peminjam itu berada di kampus ITB di Ganesha, Cirebon ataupun di Jatinegara. Dan untuk PDF yang disubmit tadi, kami juga telah membuat suatu bucket ataupun tempat untuk menampung. Jadi semua file yang sudah diupload akan muncul di sini dan bisa diakses kembali untuk melakukan verifikasi apakah user sudah benar-benar mengupload dokumennya atau belum. Dan terakhir, untuk yang kampus kami juga sudah membuat, karena kampus ITB hanya terdiri dari 3 daerah, maka kami memutuskan untuk menggunakan enumerasi, sehingga inputan yang bisa diberikan oleh user hanya berupa Ganesha, Jatinangor ataupun Cirebon. Selanjutnya kembali lagi ke website. Selain fasilitas, kami juga ada Selanjutnya ada halaman untuk organization. Ini adalah berisi mengenai data-data asisten yang terdapat di dalam laboratorium tersebut. Ini juga untuk menjawab dari permasalahan yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai data-data asisten yang sedang terdaftar di dalam laboratorium tersebut. Terus yang terakhir di sini ada halaman project. Ini tuh berisi mengenai project-project yang sudah dilakukan dan dihasilkan oleh laboratorium Metaverse. Di sini juga ada fitur search. Di sini bisa nge-search apa saja yang project yang ingin dicari oleh user. Oke. Terus ada juga logout. Tombol logout ini berfungsi untuk mengeluarkan akun dari yang sudah terdaftar. Oke, cukup sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Harusnya kenapa lo nggak ada ini ya?